Oke teman-teman, saya akan menjawab beberapa tanggapan dari salah satu teman kita ya, namanya Kak Firta Aja. Assalamualaikum Bang, terima kasih atas saran dan solusinya, tapi di sini saya bingung. Saya tidak lagi merasakan perih di ulu hati, panas di dada, panas di perut. Yang saya heran kenapa sensasi-sensasi banyak bermunculan, seperti nyeri dada sebelah kiri sampai tembus ke belikat belakang. Dan tulang rusuk terasa ngilu-ngilu. Itu sebenarnya yang membuat saya cemas. Waalaikumsalam, Kak Firta aja. Saya akan berusaha menjawab berdasarkan pengetahuan saya dan berdasarkan pengalaman saya seputar lambung Kak Firta aja. Ya, jadi Kak Firta ini sudah tidak mengalami perih di ulu hati, kemudian panas di dada juga sudah tidak ya, alhamdulillah. Panas di perut juga tidak ya. Peradangan sudah tidak, panas di dada itu reflux asam lambung juga sudah tidak. Nah, namun heran kenapa kok nyeri di dada sebelah kiri sampai tembus ke belikat belakang masih dirasakan. Kemudian tulang rusuk ngilu-ngilu. Nah, Kak Firta, kalau menurut saya Kak Firta ini sekarang harus memperbaiki keasaman lambungnya. Untuk gastritisnya atau peradangan pada lambungnya sudah oke dan panas di dada sudah tidak terasa, artinya untuk asam lambung sudah mulai membaik. Namun kenapa terjadi seperti nyeri dada sebelah kiri? Nah, kalau memang Kak Firta udah ke poli jantung ya, karena dada sebelah kiri kemungkinan apa ada hubungannya dengan jantung. Semisal tidak ada, berarti kita perbaiki untuk asam lambungnya. Karena saya dulu juga mengalami nyeri dada sebelah kiri. Nah, Kak Firta, untuk memperbaiki asam lambung kita bisa menggunakan cuka apel atau betain HCl. Betain HCl atau cuka apel dimakan atau diminum sebelum kita makan, utamanya pagi hari. Sampai kapan kita konsumsinya? Sampai asam lambung kita ini benar-benar ada di kondisi idealnya untuk pH-nya atau keasamannya. Apa syaratnya? Mohon maaf, bukan syaratnya. Apa cirinya kalau asam lambung kita ini sudah ideal? Cirinya biasanya gejala-gejala atau seperti keluhan-keluhan seperti ini tidak akan terasa dan yang jelas Kak Firta sudah bisa makan apa aja. Nah, Kak Firta gimana nih sekarang ini? Apakah sudah bebas bisa makan apa saja, semisal makanan berlemak, bertepung atau segala jenis makanan susu gitu, apakah sudah bisa? Kalau sudah bisa jadi Kak Firta aja udah sembuh total dan mungkin nyeri-nyerinya bisa diakibatkan tidak dari asam lambung. Kalau memang sekarang ya untuk makan itu masih nggak bisa makan apa bebas ya, itu berarti asam lambungnya yang harus diperbaiki Kak Firta. Karena saat penyerapan nutrisi di dalam tubuh kita diakibatkan oleh lambung yang kurang asam, itu penyerapan nutrisi tidak maksimal karena enzim pencernaannya ya tidak aktif, beberapa enzim pencernaan. Syarat aktifnya enzim pencernaan yang ada di lambung kita, syaratnya itu kalau lambung kita itu keasamannya ideal di pH sekitar 1 sampai 3. Nah, oleh karena itu kita harus bantu nih konsumsi madu. Nah, agar apa teman-teman, pencernaan kita ini bisa membantu makanan yang kita makan gitu ya, dengan konsumsi lagi cuka apel tadi atau betain HCl. Jadi sebelum kita makan kita minum dulu nih cuka apel agar keasaman lambung kita itu kita rekayasa ya. Namun rekayasa ini rekayasa alami karena cuka apel itu memiliki keasaman ya yang istilahnya mirip dengan asam lambung kita, dan probiotiknya itu membantu eh, mikroba atau mikroorganisme di dalam usus kita sehingga mendapatkan bakteri baik yang cukup sehingga membantu pencernaan juga ya, sehingga layak kita konsumsi. Kalau saya adalah pejuang GERD ya, saya menggunakan cuka apel kurang lebih di 6 bulan sehingga GERD saya pulih. Namun cuka apel saya kombinasikan dengan beberapa probiotik lain. Saya menggunakan probiotik cair dan tape singkong. Nah, namun untuk Kak Firta aja, ini silahkan mau pakai eh, cuka apel atau beta NaCl silahkan. Kalau beta NaCl itu bentuknya seperti kapsul. Dia diminum ya, kemudian nanti di dalam perut pecah tes gitu ya, baru kita makan gitu. Tujuannya sama, untuk merekayasa secara alami keasaman lambung kita ya. Banyak sebab
sebab atau, akibat ya, atau istilahnya apa ya, banyak penyebab yang diakibatkan oleh, asam lambung kita kurang asam, itu istilahnya bisa membuat, kinerja di tubuh kita ini menjadi berantakan. Contohnya, seperti ini, nyeri-nyeri otot, kemudian ada juga seperti keliengan ya, kemudian kalau saya dulu itu, tensi tinggi juga, kemudian saya sering kencing juga. Jadi lambung kurang asam ya, di usus ini bakterinya minim, itu bisa seperti itu, Kak. Jadi ada juga, diistilahkan itu gejala leaky gut ya, atau agak merenggang usus halus kita, atau kebocoran usus seperti itu ya. Kita sama-sama belajar ya, saya juga sama belajar ya. Saya utamanya belajar ke beberapa akun ya dokter yang ini menggunakan functional medicine gitu Kak ya. Jadi semoga jawaban dari saya ini istilahnya apa ya sedikit memberikan wawasan Kak Firta ya seputar keluhannya dan kita sama-sama belajar agar bisa apa pulih bersama gitu Kak Firta ya. Gitu Kak Firta ya, silakan. Jadi cuka apel itu alami ya, cuka apel itu alami, dia fermentasi dari apa teman-teman? Dari apel, dari apel. Rekomendasi cuka apel yang saya pakai di Caplis Venega, kalau mau beli yang persis seperti ini di TikTok saya, ketik aja Ruby Store ya, seputar lambung nih akunnya di sini ya, tak tampilkan. Langsung aja cek video-video saya, showcase saya, bisa ya silakan. Saya juga sering live untuk di TikToknya seperti itu Kak Firta ya. Oke teman-teman semua, silakan yang ada keluhan seputar asam lambung ya, baik itu GERD atau gastritis silakan komen. Saya akan berusaha membalas komen-komen teman-teman semua ya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya barangkali bisa membuka wawasan atau menambah pengetahuan sehingga teman-teman bisa menangani sendiri untuk keluhannya ya karena saya lihat di saat ini teman-teman ya yang mengalami seputar lambung itu keluhan seputar lambung banyak sekali yang belum pulih ya, banyak yang mengalami belum pulih juga bahkan sampai tahunan ya. Saya adalah pejuang GERD anxiety yang sudah pulih di 8 sampai 9 bulan. Saya pernah merawat istri saya yang mengalami gastritis kronis ya. Dan puji syukur sembuh di 3 sampai 4 bulan. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Silakan komen ya. Cek video-video saya di YouTube ini barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.